Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hendarto Kurniawan NPM 20 akan menjawab pertanyaan UTS dari Bumulas. Saya dari kelas Peternakan A 2019. Nomor 1, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pertama tahun 1801 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh orang Belanda, CHA van Ophuijsen. Terus pada tahun 1908 berdiri penerbit buku bacaan atau Taman Bacaan Rakyat. Terus tahun selanjutnya tahun 1971 diubah menjadi Balai Pustaka. Tanggal selanjutnya 28 Oktober tahun 1928 pengukuhan bahasa Indonesia itu sebagai persatuan atau bahasa Sumpah Pemuda. Tahun selanjutnya tahun 1933 berdiri sastrawan muda pujangga baru oleh Sultan Takdir Ali Shah Dono. Tahun selanjutnya 1936 menyusun bahasa baru bahasa Indonesia, yaitu tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa 1 tentang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tahun selanjutnya 18 Agustus 1945 pasal 36 mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa ejaan Indonesia. Tahun selanjutnya 16 Agustus 1972 Muhammad Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang diresmikan EJD melalui pidato kenegaraan di hadapan DPR, dikuatkan Perpres nomor 57 tahun 1972. Tanggal 31 Agustus 1972 Mendikbud menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EJD, dan Pedoman Umum membentuk istilah tanggal 30 November 2013 itu ditetapkan oleh Mendikbud. Di tahun selanjutnya 2015 dibuatlah PUEBI dan masih digunakan sampai sekarang. Untuk soal nomor 2, mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia? Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, apalagi kita dari peternakan, harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya kata-kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Manfaat yang kita pelajari bahasa Indonesia dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, juga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan, dan mengemukakan pendapat dengan baik dan sopan kepada orang lain. Yang nomor 2, untuk mempercepat waktu. Yang nomor 3 yaitu alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Bahasa terpelajar itu termasuk ragam terpelajar adalah karena cara pandang penuturan digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan yang berasal dari bahasa asing. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya yang digunakan oleh penutur tidak berpendidikan. Contoh biasanya pelafalannya. Contohnya dalam kata video dalam orang tak terpelajar kadang mengucapkan video. Orang terpelajar mengatakan tuh video. Yang nomor 4, soalnya apa syarat sebuah ejaan agar dapat disebut baku? Syarat pertama, menggunakan tanda bahasa baca yang benar, menggunakan huruf kapital yang benar, memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat, gagasan yang padu, hemat kata, logis dan tidak ambigu, ejaan yang tepat, strukturnya paralel, harus terstruktur. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang unsur serapan sebuah kata-kata bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa asing yang kemudian diucapkan, dieja dan ditulis disesuaikan dengan orang Indonesia sebagai memperkaya kosakata di Indonesia. Contohnya dalam dunia peternakan, enzyme dari bahasa Inggris enzim, cowboy dari bahasa Inggris cowboy, desinfektan dari kata Inggris disinfektan. Terus kolesterol menggunakan C dari bahasa Inggris dan dari diserap bahasa Indonesia menjadi kolesterol. Yang kelima yaitu diagnosa menjadi diagnosa dari bahasa Inggris. Nomor 6, jelaskan pola kalimat sempurna atau utuh.
Kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki minimal 3 komponen, yaitu SPO, subjek predikat objek, dan SPOK, subjek predikat objek keterangan. Mudah di Kalimat sempurna itu mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat yang penting dalam sebuah tulisan: kalimat tunggal hanya mempunyai subjek dan predikat tunggal bersamaan. Terus kalimat majemuk setara, struktur kalimat ini mempunyai 2 kalimat tunggal atau lebih yang biasa dipisahkan diri sendiri. Di Indonesia tergolong berkembang, tapi Jepang lebih digolongkan negara maju. Itu contohnya. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat mempunyai 2 kalimat yang satunya bisa berdiri, satunya bisa berdiri sendiri, induk kalimat atau bebas, sedangkan yang satunya lagi tidak atau anak kalimat. Ilmuwan masih saja mencari asal-usul bulan, itu induk kalimat, meskipun hingga sekarang masih belum ada kepastian yang jelas itu di anak kalimatnya. Itu di contohnya. Terus kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu 2 jenis kalimat majemuk setara dan bertingkat yang digabungkan. Karena hujan turun dengan derasnya, kami tidak dapat pulang dan menunggu di sekolah, itu contohnya. Yang nomor 7, perbedaan bahasa lisan baku dan bahasa tulis baku. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran visual atau bahasa yang dihasilkan dengan manfaat tulisan dengan huruf tersebut sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam yang tidak baku. Ragam tidak baku banyak mengandung unsur-unsur dialek dan bahasa daerah, sehingga ragam bahasa tidak baku banyak sekali variasinya. Yang nomor 8, mengenai ketentuan kohesif dan koherensi dalam paragraf. Kohesi itu kesatuan, berkaitan dengan pokok pikiran sebuah paragraf. Paragraf disebut memiliki kesatuan jika dalam paragraf tersebut hanya mengandung satu pikiran pokok. Pikiran pokok diwujudkan dalam kalimat utama. Selanjutnya pikiran pokok dikembangkan dengan pikiran penjelas. Pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat-kalimat pengembang. Oleh sebab itu, kalimat pengembang harus didukung dengan kalimat utama. Sedangkan kepaduan atau koherensi berkaitan dengan hubungan dan urutan antar kalimat dalam paragraf. Menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal, juga berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama dari awal tersebut. Nomor 9, majemuk setara. Jonathan sangat rajin belajar sehingga ia bisa menjadi juara di kelasnya. Yang majemuk bertingkat, saya akan membaca buku apabila saya ke perpustakaan. Yang nomor 10, suatu penutup surat dinas dengan ragam resmi. Contohnya itu demikian, surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Terus biasanya ditambahkan dengan tanda tangan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Purworejo, Sri Murti. Nomor 11, satu genre teks akademik jenis teks ulasan lalu reportasekan. Nah, saya mengambil dari buku Vertikulur karya Insinyur L. Widarto ini. Ini tuh memiliki judul Bercocok Tanam Secara Vertikal karya L. Widyarto. Pengarangnya Widyarto L. Edisi cetakan pertama. Dan penerbit Jakarta, Penebar Swadaya tahun 1994. Deskripsi fisik tubuh buku ini memiliki tebal 130 halaman. Terus ininya 21 cm.
Buku ini menjelaskan tentang vertikultur dan cara melakukannya, juga analisis ekonominya. Dalam bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari adalah budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal bagi petani yang lahannya sempit biasanya. Kelebihan dari buku ini, kalimatnya mudah dipahami, gambar sudah banyak yang berwarna jelas. Kekurangan dari buku ini, buku masih menggunakan kertas buram, kadang ada gambar yang masih berwarna hitam putih walau sedikit. Sekian dari saya karena waktu sudah terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.